www.idxchannel.com, dan inilah market review selengkapnya. Ya, masuki era kebiasaan baru, aktivitas industri mainan di dalam negeri kembali bangkit. Utilisasi produksi dari kapasitas produksi terpasang, mainan nasional mulai bergerak menuju tingkatan normal seiring kondisi pasar yang membaik. Asosiasi Mainan Indonesia atau AMI mengatakan sejumlah toko-toko mainan sudah mulai kembali beroperasi di bulan Juli 2020, seiring penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Di sisi lain, peredaran mainan impor di pasaran juga mengalami penurunan di tengah situasi pandemi COVID-19. Kedua faktor ini membuat permintaan produk-produk mainan lokal di toko retail kembali menggeliat. Sebelumnya permintaan mainan sempat anjlok di kuartal 2 2020. Hal tersebut disebabkan pelaku usaha toko retail mainan berbondong-bondong menutup kegiatan usahanya di tengah penerapan PSBB. Sebagian pelaku usaha toko mainan mencoba mengimbangi hal ini dengan melakukan penjualan secara digital. Namun angka penjualan yang didapat tetap belum bisa menyamai angka penjualan normal yang bisa diperoleh secara luring atau offline. Akibatnya, angka permintaan mainan dari toko pada produsen ikut tertekan, sehingga utilisasi produksi pabrikan lokal anjlok ke level 50% dari total kapasitas produksi terpasang. Kini dengan adanya tren pemulihan pasar yang ada, utilisasi produksi nasional sudah kembali meningkat ke angka 65% hingga 70% dari total kapasitas terpasang nasional. Harapannya utilisasi produksi bisa terus ditingkatkan hingga tutup tahun nanti. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai dinamika industri mainan Indonesia sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Iwan Tirta. Beliau adalah Direktur Utama PT Sunindo Adi Persada Tbk atau Toys. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak Wiki. Ya, Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Iwan, selamat atas IPO yang sudah dilaksanakan hari ini. Semua berjalan lancar ya Pak? Ya, semua lancar Pak. Terima kasih. Ya, Pak Iwan, bicara mengenai momen era kebiasaan baru, bagaimana sebetulnya ini menjadikan sebuah momen yang tepat sebetulnya untuk perusahaan melakukan initial public offering atau IPO, Pak Iwan? Proses ini sendiri sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2019. Awalnya target kami adalah bulan Mei 2020. Namun karena pandemik baru bisa terlaksana pada hari ini. Kami rasakan bahwa saat ini merupakan saat yang sangat tepat untuk melakukan IPO karena di kuartal ketiga dan keempat di tahun 2019 dan di awal tahun ini kami mendapat lonjakan order yang sangat besar. Ya, bicara mengenai perjalanan perseroan ataupun perusahaan sebelum melakukan IPO, penyesuaiannya atau mungkin transisinya lah ya menuju ke perusahaan terbuka. Pada saat itu seperti apa Pak Iwan? Ya, memang awalnya kami melakukan submission itu pada bulan Februari tahun ini. Kebetulan kita mendapat izin prinsip dari Bursa Efek Indonesia di bulan April. Kemudian di akhir bulan Juli ini kita mendapat izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Baik, ya. Pak Iwan, selain mencari sumber pendanaan melalui mekanisme IPO, sebetulnya apa yang juga menjadi alasan lain mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO? Ya, kami PT Sunindo Adi Persada berdiri sudah 29 tahun, Pak Wiki. Memang awalnya itu kami merupakan perusahaan keluarga. Oleh karena itu, sejalan dengan waktu, kami bertransformasi menjadi lebih profesional. Menurut kami dengan melakukan IPO ini, kami bisa tumbuh besar dengan tetap menjunjung tinggi good corporate governance, sehingga mudah-mudahan kami bisa menjadi pemain mainan anak-anak di dunia yang akhirnya juga bisa menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Baik, ada kebiasaan-kebiasaan baru lah ya, ataupun mungkin secara kultural perusahaan lah yang kemudian akan sedikit berbeda ketika sudah menjadi perusahaan terbuka, seperti misalnya dalam menyusun laporan keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana ini sudah kemudian dilakukan transisi, Pak Iwan, sebelum akhirnya melakukan IPO? Kami sudah melakukan sejak 2018, Pak. Ya, memang proses yang panjang ya memang. Jadi kebetulan memang profesi-profesi penunjang kami melakukan banyak sekali kajian, sehingga akhirnya kami siap di tahun ini untuk melakukan IPO. Baik,
Sejauh ini respon investor yang terlihat pada saat dilakukan IPO seperti apa, Pak Iwan? Kalau hasil dari laporan dari underwriter kami saat ini adalah oversubscribed. Ya, mungkin karena memang di prospektus kami disampaikan data-data yang cukup menarik sebenarnya, karena memang pangsa pasar mainan anak-anak di dunia itu sangat besar. Ya, kalau diprediksi untuk tahun 2022 itu adalah berkisar 99 miliar US dollar. Khususnya untuk pasar Amerika Serikat ini menarik, Mas Wiki, karena import mainan anak-anak dari Amerika Serikat itu ada dari negara Cina itu ada 28 miliar US dollar. Sedangkan dari Indonesia baru mencapai 280 juta dolar. Baik. Sehingga kita bisa bayangkan, kita tahu bahwa di 2 tahun terakhir ini ada perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Yang pastinya nanti banyak negara yang akan memperebutkan porsi dari negara Cina. Ya, sebagai perumpamaan misalnya 10% saja kita ambil dari 28 miliar US dollar, artinya 2,8 miliar US dollar, itu bisa kita dapatkan. Ya, dan kami yakin bahwa PT Sunindo Adi Persada siap. Kenapa? Karena kami saat ini merupakan produsen yang memiliki kualitas yang tinggi, kami memiliki sertifikasi yang lengkap, kami mempunyai jaringan yang cukup kuat di negara Amerika Serikat. Baik, untuk kemudian melakukan penetrasi secara masif lah ya ke Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh Toys sendiri? Riset-riset apa yang dilakukan agar produk yang diproduksi ataupun dibuat ini secara maksimal diserap oleh pasar di Amerika, Pak Iwan? Memang sejak kami berdiri di tahun 91, memang agak surprising karena memang awalnya karya bangsa Indonesia ini sangat diterima di pasar luar negeri. Sehingga dalam kurun waktu 29 tahun ini, kami sangat menguasai keinginan daripada pasar di Amerika Serikat, sehingga akhirnya kami sekarang mungkin salah satu dari sedikit perusahaan mainan Indonesia yang bisa ekspor ke Amerika Serikat. Baik, yang dikejar apakah dalam kualitas saja atau secara kuantiti juga sebetulnya demand-nya sangat banyak dan ini coba untuk kemudian dipenuhi oleh Toys. Seperti apa, Pak Iwan? Ya, tentunya dari segi harga juga memang kalau pasar Amerika itu karakternya adalah memang pasarnya besar sekali, ya, tapi memang harganya itu memang agak sedikit kompetitif dibandingkan dengan negara Eropa. Ya, sehingga dengan adanya IPO ini, itu juga size kita bisa menjadi lebih besar, sehingga akhirnya kita bisa lebih kompetitif di pasar Amerika. Baik, ya Pak Iwan, semakin mari kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.